الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Tanawwa'at ajnasul a'mali, halaman 11 di pinggir. Tanawwa'at ajnasul a'mal, berbeda-beda kada sama jenis-jenis amal ibadah, alal amilin, yang dikerjakan oleh orang yang ahli atau katuju beribadah. Jadi kada sama sebenarnya lah. Ada yang katuju membaca tasbih, ada katuju membaca zikir, ada katuju bersalawat, ada katuju membaca Quran, kada sama. Cuma kada samanya nintu disuruh tetap dalam peraturan Tuhan. Baik itu dari sisi zahirnya, sah batalnya, maupun dari sisi niatnya. Jadi niat tetap dalam aturan Tuhan. Nah, walaupun kada sama muntong yang diucapkan, yang digawi, tapi niat tetap dalam aturan yang bujur aja kita. Nah, maka aturan yang bujur itu litanawwu'i waridatil ahwal. Nah, kenapa lain-lain amal ibadah seseorang kada sama? Itu motifnya nintu memang yang bujurnya litanawwu'i waridatil ahwal, karena berbeda-bedanya atau bermacam-macam ilmu yang datang dari Allah masuk ke dalam ahwal hati seorang hamba. Hal bila dalam ilmu tasawuf disebut hati. Jadi kada sama muntong baucap yang seikong katuju membaca alhamdulillah, yang seikong katuju membaca zikir la ilaha illallah. Kenapa kada sama? Memang pemahaman ilmu yang Allah beri ke dalam hatinya saat itu memang kada sama. Nah, maka ini khusus orang yang belum baisi guru lah. Kita nih belum baisi guru, belajar aja sifat 20 fikih, tapi belum dapat bimbingan guru. Maka cara kita beramal jangan sampai karena nafsu, apalagi karena nafsuan. Tapi kita beramal itu motifnya memang ada sesuatu di hati kita, paham yang datang dari Allah, sehingga hati kita tadi mendorong untuk mengamalkan sesuatu ucapan atau sesuatu pekerjaan amaliyah. Maka bila kita nang kaya itu, kita beramal misalnya membaca tasbih subhanallah, dorongannya memang dari sesuatu yang di hati, ini bagian dari ikhlas. Tapi kalau dorongannya dari nafsu, nah kada ikhlas sebenarnya. Misal kita nih belum berguru, nih belum isi guru lah, membaca-baca buku tatamu amaliyah, membaca fadilatnya, nah bagus benar lih, lalu mengamalkan, belum ikhlas lagi. Kalau seorang murid itu kada bagus nah kayak itu. Beramal karena fadilat. Nah, kalau seorang murid beramal karena fadilat itu kada bagus. Asalnya bagus saja, ini kan bagi seorang murid, bagi seorang yang menghendaki keridhaan Allah. Amun secara umum bagus saja, daripada kita menggibah orang, ya kalau daripada memandang yang kada bermanfaat, daripada menggawi yang sia-sia, baik bacaan walaupun karena fadilat. Ya kalau walaupun karena fadilat. Nah, tetapi bagi orang yang menghendaki keridhaan Allah,
Inya harus berbeda dengan yang orang banyak kebiasaan dari sisi niat. Dari sisi motif. Kada sama, mun sama berarti lain lagi narenya. Orang sakulah lawan kada sakulah maulah sama. Yang seikong sakulah kada sakulah. Sakalinya niat sama aja. Uyuhnya bang sakulah, mun niatnya sama. Nah, maka niatnya orang yang memang belum dapat arahan dari gurunya, niatnya tadi atau muntungnya kenapa membaca tasbih, kenapa membaca zikir, itu memang timbul dari hatinya. Yang hatinya tadi mendapat paham, mendapat rasa, mendapat sesuatu yang dari Allah Ta'ala, yang disebut waridat namanya. Nah, yang disebut waridatil ahwal, litanawu'i waridatil ahwal. Maksudnya al-waridati allati, yaitu ilmu atau paham atau perasaan, bisa juga dibilang perasaan, allati yang ada di hati, tantaju yang menimbulkan, ahwalan qaimatan, yaitu keadaan hati yang bermacam-macam, qaimatan yang ada fi qulubihim di hati mereka. Nah, contoh supaya mudah dipaham dulu. Nang kayak kita sudah mendengar kisah yang abah lawannya anak imbah di perjalanan nih. Mbak tuh meninggal yang abah. Sakali dilihati muha yang abah nih muha kayak binatang hirang pulang muhanya pas meninggal nih. Di toko piai hendak berkisah lawan orang kampung supan kada berkisah kayak apa mau urus mayat saraba salah. Nah, dalam keadaan sedih duka cita luar biasa itu dan awak uyuh antara guring lawan kada, perasaan ada datang, yaitu Rasulullah SAW datang memusut moha yang abah ini, imbah itu langsung moha yang abah putih, langsung bersinar-sinar, berubah asalnya hirang kayak binatang, amtih hirang. Takajutai si dinto. Lalu betakonnya anak ini pian siapa dan kenapa abah ulun ini? Ujar Nabi, aku Rasulullah. Nah, abah nyawa kisahkannya. Abah nyawa memang dahulunya gawian kada bagus. Anak akan duit ya Nabi. Riba. Siapa nak berhutang ke sini? Mau hutangnya 1 juta, bayar 1.500.000. Nah, jadi gawian ya ini, hati-hati. Mengkada dapat syafaat Nabi nih tuh berubah muhanya nang kaya binatang hirang puratak. Tapi ini bang kenapa bahulun mati bagus dapat syafaat pian? Inya dahulu tiap malam bersalawat lawan aku 100 kali. 100 kali bersalawat lawan aku 100 kali. Maka aku berjanji jenapi barang siapa orang tuh bersalawat lawan aku 100 kali, aku jadi panolong inya kayaknya. Maka aku datangnya bah nyawa yang memberi murni je Nabi. Nah, lalu dapat syafaat Nabi. Imbah itu keluar aja Nabi. Lalu terbangun yang anak tadi antara guring long kada. Nah, cali dilihati dasar bujur muha abahnya ampih hirang putih glowing ya kita. Yang muha abahnya ini. Nah, itu kan kesan yang luar biasa yang timbul yang datang kejadian tersebut dari Allah langsung dialami oleh si anak. Maka hati si anak ini merasa berjasa benar lawan Nabi. Karena waktu itu cara bersalah. Bapak dah lawan masyarakat supan. Saurangan kada kawajura mau urus jenazah kuitan nih. Nah, maka merasa berjasa benar lawan Nabi. Nah, ini naranya sesuatu yang datang langsung dari Tuhan. Menimbulkan keadaan hati rasa berterima kasih lawan Nabi. Lalu muntungnya tadi ampih bacaan yang lain. Hanya salawat kepada Rasulullah. Nah, hal hati yang sangat berterima kasih dengan Nabi, itu keadaan hati naranya disebut mutib. Nah, menimbulkan muntung bersalawat terus. Bahkan sampai naik haji. Ka'bah keliling mah. Orang ada bacaannya ya kalau ada masing-masing bacaannya, ini ada bacaan itu. Bacanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai mendengar Imam Sufyan Tsauri. Nah, ini orang ini. Jadi Imam Sufyan Tsauri kenapa nyawa? Maka ada bacaan-bacaannya khusus di sini. Kenapa nyawa? Maka salawat terus. Nah, dikisahkannya tadi ini disebut hal naranya menimbulkan ucapan yang khusus bagi seseorang tersebut. Kadang kalau disalahkan memang halnya kayak itu.
Inya berterima kasih benar dengan Nabi. Maka ucapannya salawat aja terus. Ada kalau kita menurutinya, hal hatinya tuh kayak itu. Nah, ini yang disebut keadaan hati menimbulkan ucapan. Nah, keadaan hati ini yang datang dari Allah langsung kejadiannya. Lalu menimbulkan ucapan-ucapan atau ibadah yang khusus. Jadi dilihat orang yang tadi kan ada yang baca ini, baca itu segala macam. Inya belain dong nih. Nah, ini disebut ajnasul a'mal. Tanawwa'at ajnasul a'mal. Balain-lainnya amal ibadah kada sama. Tergantung paham atau tergantung ilmu atau tergantung pengalaman rasa yang dialami seseorang tadi. Sehingga menimbulkan amal yang berbeda-beda. Nah, maka kita disuruh pertama dulu. Kita dulu jangan sampai beramal itu yang menuntun kita nafsu. Ciri beramal yang menuntun nafsu tergiurnya, tergeraknya amal tadi karena fadilat. Nah, itu bahwa itu termasuk bagian dari yang menggerakkan kita beramal itu nafsu. Nah, yang kedua, kita bila melihat orang pina malalain amalnya, berdiam aja bersangka baik. Karena halnya memang ada sama. Kenapa itu ya? Masuk ke masjid, langsung duduk. Orang tahiyatul masjid dulu. Ya, nah, kita yang salah. Kenapa kita menyangka orang kada bagus? Hal sidin kada sama lawan kita. Kenapa sidin langsung duduk? Aku panat batis ya sidin. Kada sama halnya ya kalau. Bangun guring. Imbah bangun guring. Otornya pawisi kan dulu, kamar mandi kan dulu, bebersih, baudu, sakanya sidin kada, langsung ambil sorban babulang. Ini jam 2 malam nih langsung babulang nah, langsung babulang. Sekalinya Allahu Akbar aja. Dilihat yang bini kada basalawar. Nah, kada basalawar, antoy yang Allah nih tuh, antoy. Jadi ujar yang bini ini, tapi yang bini sudah belajar bang ini. Jadi paham lah yang bini. Oh ya bini laki datang halnya. Nah pahalnya maigau. Nah ya kalau kata kemudian makan gawian memang sesuai dengan keadaan hati orang maigau. Halnya maigau. Cakanya kada maigau kada mungkin gue langsung berbulang lawan antu-antu yang ho nih tuh. Nah paham lah ini. Jadi sangka baik aja kita melihat orang tuh kada sama halnya. Ada yang berzikir sambil berkuriak-kuriak. Ada yang berzikir sambil menangis-nangis. Ada yang berzikir berdiam, udah kayak guring nih tuh. Sekali dasar asli guring. Halnya kada sama. Jadi tuntunan yang ada di hati kita atau paham yang ada di hati kita atau pengalaman perasaan yang ada di hati kita itu datang dari Allah. Kada diulah-ulah. Yang datang dari Allah itu menimbulkan kehendak beramal yang sesuai dengan tuntunan yang di hati tadi. Nah, kada boleh, arti kada boleh itu bagi orang yang hendak menghendaki keridhaan Allah lah. Kada boleh kita yang mengatur-atur. Nah, kecuali ya. Nah, perkara yang wajib itu kan memang sudah Tuhan yang mengatur sampai waktu zuhur, berjuhur. Nah, itu pun kalau kita berjuhur di luar waktu zuhur, kada boleh ya kalau. Berarti kita berjuhur dalam waktunya sudah Tuhan yang mengatur. Berarti karena Allah narannya. Nah, sampai waktu duha berduha. Kada kawapian jam 2 berduha. Nah, berarti dalam aturan Tuhan sudah narannya. Nah, sama kita beramal karena sesuatu ada yang di hati yang meluap-luap. Itu pun sebenarnya hakikatnya secara kada langsung aturan Tuhan lawan inya. Tapi secara kada kita sadari aturan Tuhan. Satu sudah. Nah, kita baca pengsambungannya. Taqtadi. Nah, jadi ahwalan qaimatan biqulubihim, hal keadaan hati yang ada di hati mereka itu taqtadi mailahum ila tilkal a'mali, menuntut atau mengajak kepada kecenderungan hati mereka untuk mengerjakan satu amal-amal. Satu macam dari beberapa amal. Nah, yang menuntut atau yang membawai atau mengajaknya menggawi amalnya itu memang suasana hatinya.
Waridatun, atau yang warid, yang disebut warid itu waridatun hiya, itu tertinggal hiya di situ. Waridatun hiya adalah al ahwalu, keadaan hati. Nah, jadi warid itu yang datang dari Allah itu adalah rasa yang ada di hati. Kita tuh kadang kawa menangkis rasa yang datang di hati itu kadang kawa, pian. Rasa sedih, kaulah kita menghilangkan rasa sedih itu menolak kada kawa. Itu murni datang dari Allah itu. Rasa kehimungan murni datang dari Allah juga. Rasa pusing datang dari Allah juga. Nah, kada kawa kita menangkis itu, cuma kita menyalurkan di dalam amal. Menyalurkan di dalam amal. Ada orang yang minum biasa ya. Alhamdulillah aja, biasa ya, kayak biasa. Itu namanya rutinitas. Makan, alhamdulillah. Ada juga orang minum, alhamdulillah. Nah, ada juga ya kalau. Nah, ini ada halnya orang ini. Ada halnya. Ada yang alhamdulillah biasa-biasa aja, ada yang dengan penuh rasa. Nah, orang yang dengan penuh rasa ini berarti di dalam aturan Tuhan, bujur-bujur bermakna aja kita. Ada juga model kayak minum tuh sambil model kayak merangut-rangut muka. Ada juga. Nah, apa halnya aja? Sariawan sih Din. Nah, sambil merangut-rangut tadi kita kalau penasan. Nah, jadi kada sama halnya. Nah, jadi pertama di sini kita disuruh beramal itu karena sebuah rasa yang ada di hati. Ini bila orang kad beguru lah. Dan amalnya di luar dari kewajiban. Yang kedua, kita bersangka baik lawan orang yang orang tersebut amalnya kada sama lawan kita. Dua. Nah, amun yang wajib bang tuh sudah matur kada kawa. Aku ini rasa kulir aja. Lalu kada menggawi subuh ini rasa salah rasa naranya ini. Aku ini rasa garing. Padahal kada garing cuma perasa aja. Lalu kulir sembahyang subuh itu lain. Lain ini perkara-perkara yang sunnah. Yang belum diatur Tuhan. Amun Tuhan sudah matur subuh jamnya seini, zuhur jamnya seini, itu kada kawa. Tetap kita umpat, tetap menggawi sesuai peraturan. Nah, ini perkara yang sunnah. Ada yang orang tuh ketujuh istighfar terus. Memang ada pengalamannya orang tuh. Ada sesuatu rasa yang dijulung Tuhan di hatinya, lalu ketujuh istighfar. Nah. Jadi dipadahkan di sini fa innal warida, paham atau ilmu atau rasa yang datang dari Allah tu warid narnya. Qad yusamma halan, kadang disebut perasaan hati. Nah, kadang disebut sesuatu yang datang dari Tuhan itu perasaan hati. Memang kada ada tahunya orang itu, karena itu antara Allah dengan si hamba tadi. Kama sayati, sebagaimana kena ada penjelasannya di hikmah yang kemudian disiden yang kaina. Yakni anna ba'dal muridin, maksudnya lagi bahwa sebahagian murid, nah murid nih sebagian murid ini inya seorang yang maka hendak mendekat dengan Allah, tapi kada ada bimbingan dari gurunya. Maka orang nang kaya ini tajiduhu, ada kalanya engkau melihatnya, menemuinya mustaghilan bis salati, sibuknya hanya dengan salat. Maksudnya salat sunnah. Yang wajib itu sama aja berataan. Semua yang sunnah dia terus sibuknya tadi. Wa ba'dahum, dan engkau pun kadang melihat sebagian dari mereka bisyami, katujuh puasa, mun sembahyang sunat seadanya ajanya. Paling kabliah badiah, mun puasa hari-hari orang tuh. Nah, ada juga nang kayak itu. Kan kada sama nih. Wah kada, dan nang kayak itu juga seterusnya. Tuh wah kada, bahasa istilah gaulnya DLL dan lain-lainnya kita. Wasababu dzalika, sabab nang kayak itu kenapa kada sama belain-lain? Kada sama nih badan lain. Itu waridun ilahiyun. Ada sebuah ilmu atau paham atau rasa yang datang dari Allah ke dalam hati seorang murid tadi, sehingga iqtada maila hada, menuntutlah perasaan yang di hati tadi untuk cenderung kepada berbuat ila qada, kepada sesuatu amal.
amal yang umum. Amalnya apa? Tergantung orang ini imbah menggawe maksiat. Guring tamimpi dipukuli malaikat di kubur. Nah, ini ada ini perasaan. Ada seorang ulama besar sampai pecah kepalanya, dipukuli malaikat, terbangun. Langsung imbau tuh ucapannya. Kesusukuran perasaannya itu sudah mati sudah. Perasaannya hilang kesempatan. Kehilang kesempatan bertaubat. Perasaannya dasar bujur-bujur sudah terjadi pengadilan akhirat. Perasaannya ini sudah mati di kubur, dipukuli sudah. Nah, sekalinya terbangun, kehimungannya terbangun. Ternyata aku belum mati. Lalu untungnya mengucap istighfar terus. Nah, astagfirullah. Nah, ini naranya murni, bujur-bujur. Motifnya tadi memang dari Allah, didikan Allah naranya. Nah, jadi kita santai ya melihat. Bila orang untuk pindah berpandai-pandir, astagfirullah aja. Paham dia kita sudah tahu. Oh iya. Nah itu jangan kita model kayak memprotes atau mengiktirat, jangan. Yang lain-lain kayak itu. Iqtada ma ila hadza ila qada wa hadza ila qada. Nah kayak itu juga artinya macam-macam karena perkara sebab sesuatu hal lalunya menggawe pekerjaan yang ini misalnya. Nah itu. Wa yang bagi hendaknya kita likulli ahadin bagi tiap-tiap seseorang hamba nih ayyamala bahwa dia beramaliyah sunnah lah, yang wajib sama aja itu sudah aturan Tuhan. Bimuqtada mailihi dengan tuntutan kecenderungan hatinya al-madhkuri yang sudah disebutkan tadi. Jangan kita memilih-milih atas dasar nafsu kita. Tapi kita melihat keadaan apa yang Allah beri di hati kita. In lam yakun, apabila orang tersebut, tapi ada syaratnya lah. Nah, pertama tadi bukan perkara yang wajib. Ya kalau ini bimbingan seorang hendak lawan Tuhan itu berparak. Nah, pertama tadi bukan perkara yang wajib. Yang kedua, in lam yakun tahta tarbiyati syekhin. Orang tadi kada di bawah bimbingan seorang guru. Lah, wa illa amunnya pang di bawah bimbingan seorang guru. Itu maksud wa illa tuh. Wa illa amunnya di bawah bimbingan seorang guru, fala yastaghillu bi syai'in. Jangan inya mengamalkan perkara-perkara ibadah apapun illa biidnih, melainkan izin gurunya. Baca seorang buku, tetamu amalkan, jangan. Kalau kita bisa guru jangan. Illa biidnih, melainkan izin paguruan. Yang kita amalkan 24 jam itu nih perkara yang sunnah nih. Nah, ini izin paguruan. Artinya yang kita amalkan ini amalan paguruan. Kenapa kita mengamalkan ini? Guru menyuruh. Nah ini ikhlas sebenarnya. Artinya ada kita hendak menimbulkan kelebihan diri kita tuh kadada. Yang ada kita timbulkan barakat pengguruan. Kenapa kita tahu ini guru pang memadahi, maka aku tahu. Kenapa kita menggawi guru pang menyuruh. Nah, barataan guru artinya barataan orang, lain kisah seorang. Nah ini namanya kesadaran. Sama nang kayak tadi yang bangunan tadi. Kenapa pindah istighfar terus dibaca? Memang Tuhan mandaki di hatinya rasa takutan. Nah berarti kan kisah Tuhan juga. Naranya tuh ada kisahnya. Bukan dorongan dari nafsunya. Yang tak salah. Kenapa pindah melakukan ini aja? Kamu tahu lah bacanya fadilatnya bagus bener aja. Nah berarti kan nafsu yang memilih. Maka bila sudah nafsu yang memilih, hati-hati. Nah, nafsu ini gawiannya menjebak aja pian. Karena ketahuan dah tidak. Kamu tahulah aja amalkan surah Waqiah. Aku tadi membaca berapa kali baca? 10 kali ada hari aku membelik-beliki membaca. Fadilatnya bila baca surah Waqiah sugih. Ini nah bacaannya baca aja. Nah, baca. Aku ini 10 kali sudah asa himung hati aku membaca ini 10 kali aja. Fadilatnya sugih. Nah, nafsu tuh. Tarusakan dia baca jeliatnya kena ujung-ujungnya Pak Ampih membaca. Kenapa? Karena perintah nafsu. Nafsu jika memerintah dan kada ada hasilnya, nafsu pun masam. Nah,
ujung-ujungnya kena mahampas tuh ke surah Waqiah tuh. Bungul bener nih aja. Setahun sudah aku memalakan kada sugih-sugih juga. Nah, yang salah siapa? Nyawa yang bungul. Dibungulin nafsu. Beribadah ninto balampu. Maksud balampu, umpat aturan Tuhan. Bagi seorang murid yang ada gurunya, umpat aturan gurunya. Nah, kalau si murid tadi umpat aturan gurunya, inya merasa benar bahwa amal ibadah tadi datang dari gurunya. Dan inya sadar bahwa inya kalau beribadah ini pun barakat gurunya. Maka waktu inya beribadah, inya kada melihat dirinya berisi kelebihan. Yang ada kelebihan gurunya. Nah ini yang bujur. Ilmu datang dari paguruan, wiritan datang dari paguruan. Yang kenapa mau menggawi karena guru yang menyuruh. Berarti beratan tuh andil guru beratan itu. Maka si murid tadi waktu beribadah hilang perasaan keakuan tentang lebihnya diri. Tapi yang ada lebihnya paguruan. Nah, ini yang disebut ikhlas tahap pertama bagi orang yang berisi guru. Makanya itu. Wahasilu. Nah, jadi kita sudah tahulah mun kita berisi paguruan, fala yastaghilu bi syai'in. Jangan sibuk dengan amalan apapun, syai'in itu apapun, illa bi idnihi wa iradatihi. Melainkan dengan izin gurunya dan kehendak aturan gurunya. Ya guru nyawa amalkan ini. Nah, ini, Bang. Yang mana? Yang nini, ya guru. Yang mana? Yang nini. Berarti kayak kadalah guru, ya kada. Nini aja. Nah, kayak itu. Tapi ini perkara yang sunnah, yang lah. Namun yang wajib Bang sama. Wajib itu kan harus dibahas lagi, nyata sama udah. Yang pangulil tetap wajib, yang rajin tetap wajib. Yang sunnah. Wa hasilu dzalika, kesimpulan yang di atas tadi nah, yang mandirannya tadi nih. Anna tanawwu al-awradi, bahwa bermacam-macam wirid-wirid yang ada, yang dibaca oleh bubuhan orang yang katujuh bawirid, pihaqil muridin, tapi ini di wilayah orang yang hendak babarak lawan Tuhan lah. Jadi bermacam-macamnya wirid di kalangan orang-orang yang muridin hendak parak lawan Allah, as-sadiqin, memang tujuannya memang Allah, itu jasidin nasyiun, timbulnya wirid di muntung seseorang tadi, nasyiun, timbulnya tadi antanawmu'il waridati ala qulubihim, timbulnya tadi memang dari bermacam-macam keadaan hati yang kada sama. Tanawu'il waridat, berbagai macam pengalaman hati yang datang dari Tuhan ada di hati mereka, ada sama. Nah, tahu sudah kita ya kalau yang bujur yang itu yang mana. Makanya kita tuh ada kalanya kita membaca istighfar ada berdapat rasa. Kenapa? Memang pengalaman rasa yang datang dari Allah tuh ada. Ada orang baca salawat biasa-biasa aja. Ada juga orang baca salawat dasarnya rindu benar. Nah, ini yang hebat. Memangnya ada sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala di hatinya. Nah, fayambaghi likulli muridin, maka hendaknya bagi tiap seorang murid nih, ayya'mala, bahwa dia beramal bawirid bi muqtadha waridihi, dengan tuntutan atau suruhan waridihi yang ada di dalam hatinya. Nah, tuntutan yang ada di dalam hatinya, tetapi bisyaratil mutaqaddimi, dengan syarat inya tadi memang kada beisi guru. Nah, dengan syarat memang inya kada beisi guru. Bisyaratil muqaddim itu syaratnya tadi kan kada beisi guru. Kalau beisi guru, keadaan apapun hati, baca amaliyah guru. Sedih, misal pian dipadahi guru, misalnya jar guru baca salawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad 1000, istighfar 1000. Nah, baca aja itu terus. Walaupun keadaan hati kita tuh berubah-ubah, baca aja, jangan bampih. Hati kita senang, tetap dibaca. Hati kita pusing, tetap dibaca. Kita jangan melihat keadaan hati. Ini kalau orang bisi guru. Kenapa? Karena ini mengamalkannya karena suruhan guru.
Karena suruhan guru itu sudah ikhlas sebenarnya. Jadi pengertian lillahi ta'ala itu apa? 3 lah. Lillahi ta'ala itu 3. Nah, bagi seorang murid lillahi ta'alanya adalah karena suruhan guru. Tuh lillahi ta'ala seorang murid itu beramal karena suruhan guru, selesai. Bukan kehendak nafsu kita. Kenapa menggawi? Guru menyuruh, titik. Bukan karena kita nafsu memilih ini, membaca ini, kada. Misal orang nih garing, dokter spesialis nih kan melihat orang garing tuh tahu sudah penyakit, baru berpandir lagi sudah tahu. Wah, ya dokter ini tipes. Nah, tahu sudahnya. Supaya lebih nyata lagi, menganga apang ya dokter. Menganga. Sulumnya untuk sebiji. Maginnya tahu oh tipesnya. Bukan pang mata, tipes. Nah, orang ahli. Pak urutan tuh ahli pian. Kita datang ke situ, hanya turun dari sepeda motor tahu sudah, tasilahu aja sudah. Tasilahu dibatis tahu sudah. Ini melihat uratnya orang ahli itu. Ada juga orang yang dokon ahli juga. Kita bapak dah kehilangan. Bejusin tahu benar orang parak ini kada jauh jadi. Nah, ini ahli juga naranya, ahli membunguli. Nah, nyata ya orang parak ya kalau ngolah orang jauh. Jadi hati-hati juga. Nah, jadi orang garing ini dirisipakan oleh dokter. Dokter ini paham penyakitnya, tahu penyakit yang garing ini. Dirisipakan dokter obatnya ini berataan. Diminum diuntal pagi sore. Ada juga yang seikungnya 3 kali mau untal. Pagi, siang, lawan sore. Ada juga yang seikungnya malam guring aja mau untal. Ada juga yang seikungnya siap besok kan ada sama. Itu analisa guru, analisa dokter. Jadi kita sebagai orang yang garing ini masih aja ujar dokter. Ya dokter baca 3 kali 2. Nah, berarti kan 3 kali mau 3 biji, mau untalnya 2 kali ya kalau 2 waktu. Kalau 3 kali 2 itu bacaannya. Minum aja 3 biji soal untal. 2 kali. Itu kan anunya peraturannya. Nah, baca aja. Kada perlu kita melihat aku nih harus kuliah mau untal, kalau kada mau untal, nah luput nih. Kada perlu kita melihat punya bila sampai waktunya untal. Kenapa? Dokternya menyuruh kayak itu. Jangan kita mudah kayak membahas-bahas. Nah dokter nih aja, obatnya kegenalan kayak ini aja. Mengapa itu dokter ini aja, kegenalan kayak ini obatnya. Yang melihat kawan halus saja itu jangan apa aku genal aja. Ya dokternya mah kada tahu. Nah kayak itu. Jadi ujar sidin, payam bagi likulli muridin, hendaknya bagi seorang murid ayya'mala bi muqtada waridihi, bahwa ia beramal dengan tuntutan keadaan hatinya. Bi syartil mutaqaddimi, bila inya kada bisi guru. Nah, tapi mun bisi guru kayak tadi, wala ya'malu bi muqtadi waridi gairihi. Jangan nyoba amal umpatan orang. Nah, bi muqtadi waridi gairihi. Melihat orang pindah menangis-nangis, berzikir, saurang umpat juga kisah menangis-nangis, luput. Kada usah, santai aja kita. Ada orang mau berzikir, asiknya lih, umpatnya juga, juga. Ini kisah orang berzikir berjamaah nih. Ada kadang berzikir berjamaah kalau acara haul kah apa kah? Kita lihat kawan dihiga budil kaya panaul pana. Di situ pulang kayak saurang. Nanti kita kan sedih kan nih, sedih membicarakan yang bini meninggalkan. Lawas seminggu sudah bini meninggalkan, lalu orang berzikir rame seorang tetapi sedih. Sedih hati kita tuh ya kalau. Lalu kita hendak umpatan kayak orang, jangan. Tuntutan kita sedih kenapa? Ada aja ucap lain lagi anunya. Tuntutannya biasanya orang sedih itu baca istighfar. Sekalinya kita umpatan juga juga. Kata apa ya? Walaupun mau umpati rasa kadada. Nah, jadi jangan kita mengumpati bimuqtada waridi ghairihi. Jangan mengumpati tuntutan wirid yang ada di orang lain. Yang kita umpati suruhan guru kita. Kalau bisi guru, kalau kada bisi guru yang kita umpati rasa kita sendiri. Pengalaman yang ada di hati kita sendiri waktu itu.
Nah, tapi ini perkara yang sunnah lah. Ini wajib bang, tetap dia wajib digawe. Wala ya'taridu, tetapi juga ini jangan menyalahkan. Wala ya'tarid, jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan ala dzalikal ghair, atas amalan orang lain. Jangan menyalahkan. Kenapa? Hal hatinya kada sama. Nah, fi adami istighalihi bima istighala bihi, pada perkara yang orang tersebut kada menuruti dengan amal kita, kita jangan menyalahkan. Pian bisa kawan akrab pian berdua, hal hati kada sama tuh. Lo pian karasi kawan kita tuh mau nyuruh mengamalkan ini, jangan. Kenapa? Halnya balain, situasi hatinya berbeda, penyakitnya kada sama. Jadi jasidin wala ya'taridu ala dzalika al-ghairi fi adami sighalihi bima istaghala bihi. Jangan kita menyalahkan atas amaliyah orang lain karena orang tersebut kada menggawi amalan kita, tapi inya sibuk dengan amalannya juga, kita jangan menyalahkan. Nah, jadi di sini kalau diambil kesimpulan dua perkara dulu lah. Pertama, kita beramal itu mun kawa arahan guru, mun kawa. Mun kita kada ada bisi peguruan, maka ambil cara kedua, yaitu kita melihat keadaan hati kita, mana yang rasa pas ya kita, sesuai lawan keadaan hati. Hati rasa dalam keadaan pusang, itu banyak beristighfar. Hati dalam keadaan sedih, banyak beristighfar. Hati dalam keadaan gembira, himung, puji Allah, alhamdulillah, bertasbih kah. Nah, hati dalam keadaan normal, sedih kada, pusang kada, berzikir la ilaha illallah atau bersalawat kepada Rasulullah. Nah, itu caranya. Atau misalnya dalam keadaan ketakutanan, hati ketakutanan, bisa juga mengucapkan sesuatu doa yang kita berlindung lawan Allah. Nah, itu kan keadaan benernya, keadaan hati. Ini bagi orang kada berguru, amun orang berguru pang, ini jangan melihat keadaan hatinya, yang nyali hati apa yang disuruh gurunya. Nah, itu sambungannya masalah summa qala al-amal. Kita baca di dalam lagi nah supaya lebih nahap ya. Kalau ini kehandapan ini ditarusakan tanggung pulang. Lain kisahnya, waktunya lagi sejam lagi nonton ya kalau dibaca di dalamnya nah. 1 2 3 4 5 baris kelima dari atas, tapi yang di tengah, yang di dalam ketamulah. Nah, tanawwa'at ajnasul a'mal. Ini kan dua pengarang nih, cuma yang dikisahkan sama, ada hikam juga. Tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Nah, nih mana HP kita nah. Berbeda-bedanya, kada samanya jenis-jenis amaliyah sunnah lah, amaliyah sunnah. Ditanawu'i waridatil ahwal, karena bermacam-macamnya keadaan hati yang datang dari Allah. Jadi keadaan hati itu kada sama. Sebab kenapa kada sama? Karena paham ilmu rasa yang datang dari Allah kada sama. Itulah menyebabkan berbeda-bedanya amaliyah. Waridatul ahwal, dan bermula waridatul ahwal itu apa? Hiya adalah ma ilmu. Nah, supaya mudah dipaham ilmu. Yaridu alal qulubi, bisa juga diartikan ma itu pemahaman. Yaridu alal qulubi, yang datang ke dalam hati, minal ma'arifir rabbaniyah, yaitu tentang ilmu-ilmu yang sifatnya datang dari Allah. Nah, bisa masalah ilmu ma'rifat yang datang dari Allah nih, bisa masalah macam-macam. Wal asrari ruhaniyah, dan sifatnya kada kelihatan. Sifatnya kada kelihatan, cuma kerasaan di hati orang itu. Nah, suatu hari Mbah Baun Guring ini ada perasaan himong benar. Kenapa? Di dalam mimpi inya rasa sudah masuk surga. Mbah bangun himong benar. Nah, napa ucapannya itu kahimongan? Alhamdulillah ya harusnya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu kan balain, harusnya yang seikungnya pulang ada juga yang beristighfar. Mbah Baun Guring yang seikungnya ada juga yang berzikir. Nah, ini tuh
kada sama, tergantung pengalaman rohani yang nya terima yang datang dari Allah. Wahyallati laha ahwalan hamidatan. Nah, yaitu warid itu menimbulkan keadaan hati yang bermacam-macam yang hamidatan, yang terpuji. Terpuji lah. Jadi pemahamannya kalau keadaan hati yang menimbulkan yang kada bagus itu lain lagi. Maungut, batu pina mamusang, batu ambil ke parang, batu asah, menelpon ke kawanan, sakalinya nak merampok bang, nah lain lagi kesanya ini, lain lagi ada usaha mau pakai parang kalah orang bertimbak ini. Nah ini lain ini hal sebenarnya hal hati cuma yang salah kada hamidatan. Paminha diantaranya yang termasuk hal keadaan hati waridun yang datang dari Allah warid. Yang warid itu yujibu haibatan, menimbulkan haibah, segan lawan Allah. Nah, ada orang tadi menerima dari Allah perasaan segan lawan Tuhan. Maka orang segan tuh biasanya apa timbul di hatinya? Bisa basic parasakoh ya kalau astagfirullah, astagfirullah atau subhanallah, subhanallah. Lawan Tuhan rasa segan. Bisa nang itu. Wa minha diantaranya juga contoh yang keadaan hati nih. Waridun yaitu yang datang dari Allah tadi yujibu menimbulkan unsan. Nah, arti unsan tuh baungah lawan Tuhan, jinak lawan Tuhan. Ada nang kayak itu. Sembahyang nah berzikir, baca salawat, sekalinya timbul sini pina kayak baungah lawan Tuhan, kahihimungan, ada tuh dirasa sedin tuh apakah? Orang wali itu ada lah, tapi ini jangan ditirat lah. Ada orang wali kaungahan lawan Tuhan sampai sedin batiti lanjang. Kenapa kayak itu aja? Menyalah-nyalah aja ilmu itu aja kadang menyalah-nyalah. Orang ungah supaya mudah dipaham nah. Hanya kawin bini lawan laki, hanya kawin. Pas hartan papanasannya ya kalau yang bini ini sayang lawan yang laki, maka bila sayang biasanya ungah. Yang laki pun kayak itu juga. Nah, orang dalam kamar masa bau ungahan bahasa sayangan jangan disalahkan bila berduanya itu bertelanjang. Siapa menyalahkan? Ayo, paham lah pian. Nah unsanarnya tuh. Nah orang wali, orang-orang yang didekatkan Allah kepada Allah itu kadang-kala mereka itu ungah lawan Tuhan. Nya merasa hidupnya tuh inya aja lawan Allah, yang lain tuh kada. Nah, ada nang kayak itu. Nah, ini narnya hal menimbulkan perbuatan. Ada juga karena keungahan, lalu nya tuh memuji lawan Tuhan terus. Orang berzikir la ilaha illallah, tahlilan nih berdoa selamat, sidin tuh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah aja. Nah, hatinya nang kayak itu. Jadi yujibu unsan menimbulkan beungah jinak lawan Tuhan. Wa minha diantaranya juga ada juga warid yang datang dari Allah yujibu khabdan. Nah, menimbulkan rasa sempit hati, rasa pusang. Ada juga kayak itu. Mau timbul mamusang. Nah, apa amaliyahnya ini? Baca istighfar. Wa minha diantaranya lagi warid datang dari Allah. Seluruhnya itu datang dari Allah yang masuk ke dalam hatinya. Yujibu basatan yang melahirkan rasa lapang, rasa nyaman, rasa lapang, behinak. Rasa gembira hati. Nah, ini bagusnya tuh dua macam. Nah, pertama berzikir, muntung, atau yang kedua baca salawat kepada Rasulullah, atau berdoa lawan Tuhan. Bila hati kita tuh rasa lapang, rasa nyaman, cepat tiba doa, itu mustajab waktunya waktu itu. Cepat tiba doa ya Allah. Tuh, kenapa doa pian? Doanya. Yang belum berbini, ya Allah, isok ulun berbini. Misalnya, kabul tuh isok tuh. Nah, bila waktu dalam keadaan lapang gembira tuh jangan kada berdoa, cepat berdoa. Waktu lapang, amun waktu pusang pang jangan berdoa, kada kabul juga. Tapi napa dibaca waktu pusang tuh beristighfar. Waktu kakanyangan pang kada usah berdoa juga, ada kabul juga waktu kakanyangan tuh. Kakanyangan tuh nah mata mengantuk kada usah berdoa gin, ada kabul juga. Kenapa? Waktu timingnya kada tepat. Nah, sambil bariga-riga berdoa Allahumma aja malaikat kada usah gen, kada usah. Nah, bariga-riga itu napa? Alhamdulillah aja baca sudah.
Lalu sambungannya di sini pulang, nah ini yang contoh-contohnya. Wa minha diantaranya tadi waridun yujibu basatan ila ghairi dzalika mukhtalifatul ahwal, dan banyak juga yang lain-lainnya yang berbeda-beda keadaan hati. Nah, walamma kanat hadhil waridatu aidan mutanawwi'atan kanat ajnasul a'malil lati taqtadiha hadhil waridatu aidan mutanawwi'atan. Nah, apabila keadaan hati itu kada sama, maka menimbulkan amal ibadah pun yang kada sama, ibadah yang sunat. Nah, wal a'malul zahiratu, dan bermula amal-amal yang zahir ini abadan selamanya tabaun li ahwalil qulubil batinah, inya maumpati lawan keadaan hati yang batin ini. Nah, yang bujur, jadi amal zahir maumpati apa yang ada di hati. Muha pina model kayak hancur, oh ada tuh di hati itu. Betul begulung-gulung pulang di tanah. Nah, apa keadaan hatinya tuh? Kada sabar, ya kalau. Nah, kada sabar bisa menimbulkan perbuatan atau situasi muntung atau situasi muha yang kada bagus. Seberakat atau sebab kada sabar tadi. Jadi yang di hati ini nampak benar bisa mengeluar di anggota tubuh. Kama sayaquluhu al-muallifu ba'da hadza bi qawlihi husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Ini insyaallah jadi pembahasannya nih handap aja dulu sementara di sini karena ada lebih panjang di masalah hikmah yang berbunyi husnul a'mali nataiju husnil ahwali. Nah, itu kan membahas suasananya lebih terperinci. Ini pemanasan aja anjir sini. Pemanasannya aja anjir. Nah, wal a'malu sambungannya insyaallah kita sambung wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم